Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Dwi Saputra, MPM 1805 170081. Saya berasal dari kelas 6B Akuntansi Pagi. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sampling audit dalam pengujian substantif. Jadi sampling audit dalam pengujian substantif, kita harus tahu dulu pertama-tama yaitu mengenai sampling audit. Jadi sampling audit itu adalah penerapan prosedur audit yang kurang dari 100% pada item-item dalam populasi. Seperti contohnya itu saldo akun atau kelompok transaksi. Itulah pengertian dari sampling audit. Kemudian kita harus tahu juga jenis pengujian audit yang memerlukan sampling audit. Jadi pembahasan kali ini salah satu dari jenis pengujian audit yang memerlukan sampling. Yang pertama itu adalah pengujian pengendalian. Apa sih pengujian pengendalian? Jadi pengujian pengendalian itu meliputi prosedur-prosedur audit yang dirancang untuk memerlukan aktivitas kebijakan dan prosedur pengendalian yang diterapkan pada perusahaan klien. Kemudian pengujian atas pengendalian ini juga dilakukan terhadap kebijakan dan prosedur pengendalian yang diharapkan dapat mencegah atau mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. Nah, yang kedua itu ada pengujian substantif. Nah, ini dia poin yang kedua ini yang akan saya bahas lebih lanjut. Pengujian substantif atas transaksi ini merupakan pengujian yang meliputi prosedur-prosedur audit yang dirancang untuk mendeteksi adanya salah saji yang berpengaruh langsung terhadap kewajaran saldo keuangan. Jadi ini untuk menguji terhadap salah saji saldo keuangan. Nah, yang ketiga itu adalah pengujian atas rincian saldo. Pengujian atas rincian saldo ini memusatkan pada saldo akhir buku besar, baik itu akun neraca maupun rugi laba, tetapi penekanan utamanya adalah pada neraca. Ini merupakan tujuan dari rencana sampling pengujian substantif. Yang pertama itu memperoleh bukti bahwa saldo akun tidak mengandung salah saji yang material. Yang kedua membuat estimasi independen mengenai jumlah tertentu. Yang ketiga itu adalah ketidakpastian untuk melihat ketidakpastian resiko-resiko sampling dan resiko audit. Kemudian selanjutnya, ada dua resiko sampling berkaitan dengan pengujian substantif. Yang pertama itu ada resiko kesalahan penerimaan, dan yang kedua itu adalah resiko kesalahan penolakan. Apa sih resiko kesalahan penerimaan? Bagaimana sih kesalahan penerimaan itu? Jadi kesalahan penerimaan itu adalah merupakan sampel yang mendukung kesimpulan di mana berisi tentang saldo akun yang dicatat tidak salah saji secara material. Dia menyatakan tidak salah saji secara material. Namun keadaan sebenarnya itu saldo akun itu salah saji material. Dan sebaliknya untuk resiko kesalahan penolakan, sedangkan untuk resiko kesalahan penolakan itu merupakan resiko sampel yang mendukung kesimpulan di mana menyatakan akun yang dicatat dalam salah saji material mencatat mengenai salah saji material. Dia menyatakan salah saji material, namun ketika sebenarnya itu, maksudnya itu keadaan sebenarnya itu akun tersebut tidak salah saji secara material. Jadi terjadinya kesalahan penolakan. Nah, ini ada dua pendekatan sampling statistik. Maksudnya itu dua pendekatan sampling menurut berdasarkan statistik dalam auditor pengujian substantif. Yang pertama ada sampling PPS atau probability proportional to size. Sedangkan yang kedua itu ada sampling variabel klasik. Jadi keduanya ini memiliki perbedaan. Yang pertama itu sampling PPS atau probability proportional to size didasarkan pada teori sampling atribut. Sedangkan untuk sampling variabel klasik itu adalah sampling variabel klasik yang didasarkan pada teori distribusi normal.
Dalam tujuan rencana sampling TPS pada umumnya adalah untuk memperoleh bukti bahwa saldo akun yang dicatat tidak salah saji secara material. Kemudian auditor perlu melaksanakan pengujian lain pada sampel atau item-item dalam populasi sebelum menyimpulkan bahwa seluruh asersi yang berkaitan dengan akun tersebut telah bebas dari salah saji material. Kemudian untuk sampling variabel klasik yang didasarkan pada teori distribusi normal digunakan dalam mengevaluasi karakteristik populasi berdasarkan hasil sampel yang digambarkan populasinya dari populasinya. Kemudian sampel variabel klasik bermanfaat bagi auditor pada saat tujuan audit berkaitan dengan kemungkinan kurang saji atau lebih saji dari saldo akun dan keadaan lain ketika sampling TPS tidak dapat atau tidak efektif. Itulah perbedaan dari sampling TPS dan sampling variabel klasik. Dalam sampling non-statistik, tadi cerita udah tentang statistik, dari sudut pandang statistik. Nah ini dalam sampling non-statistiknya, ada beberapa hal, ada dua hal. Yang pertama itu memproyeksi salah saji yang ditemukan dalam sampel pada populasinya. Memproyeksi salah saji yang ditemukan dalam sampel pada populasinya. Yang kedua itu mempertimbangkan risiko sampling ketika mengevaluasi hasil sampel. Dalam dua metode ini, dalam memproyeksi ini ada dua metode yang dilakukan sampling non-statistik dalam memproyeksi salah saji. Yang pertama itu ada rasio, metode rasio. Yang kedua itu adalah metode diferensiasi. Metode rasio ini di mana auditor mengestimasi, memperkirakan nilai auditor populasi berdasarkan nilai audit sampel dibagi dengan nilai buku sampel-sampel tersebut. Sedangkan metode diferensiasi di mana auditor mengestimasi, memperkirakan nilai audit populasi dengan menambah proyeksi diferensiasi antara nilai audit dan nilai buku dari populasi. Mungkin sekian presentasi dari saya mengenai sampling audit dalam pengujian substantif. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.